Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan seluruh rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita semua masih berada dalam lingkungan hidayah, lingkungan yang Allah ridhoi insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti kebaikan hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita selaku orang yang berserah diri kepada Allah, yakni muslim, maka seorang muslim tentu harus waspada terhadap sikap ujub, bangga diri, serta keterperdayaan. Jadi waspada terhadap sikap berbangga diri serta keterperdayaan, dan bersungguh-sungguh agar keduanya jangan sampai menjadi sifatnya dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Karena sikap kedua-duanya, ujub dan terperdaya, itu penghalang terbesar untuk mencapai kesempurnaan dan bahkan penghancur terbesar bagi kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghancur terbesar bagi kedudukan dan kemuliaan. Itu akibat daripada ujub, takabur, terperdaya, bangga diri. Berapa banyak kenikmatan yang berbalik menjadi bencana disebabkan ujub dan bangga diri kemudian terlena dengan ujub itu. Berapa banyak kejayaan yang dirombak oleh keduanya menjadi kehinaan. Berapa banyak kekuatan yang dilumpuhkan menjadi kelemahan. Maka cukuplah keduanya sebagai penyakit yang berbahaya. Cukuplah keduanya sebagai perusak
ya, perusak pelakunya. Karena itulah seorang muslim harus selalu mewaspadai dan takut dari keduanya, dan karena ini pula Al-Quran was sunnah mengharamkannya, memperingatkan agar menjauhi dan mewaspadai keduanya. Mari kita awali dengan Quran surat 57 ayat 14. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Yunadunahum alam nakun ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum walakinnakum tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wartabtumul amaniyu hatta amrullah wa gharrakum billahil gharur. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ke tetap Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Sadaqallah. Ya. Jadi sikap ujub dan terperdaya, ya, takabur, ini sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang munafik kelak di akhirat. Mereka akan mengalami yang dahulunya orang-orang yang beriman bersama-sama dalam beribadah, bersama-sama dalam, tapi ada ujub nih. Orang yang munafik ini
ada ketakaburan, sehingga dalam pertemanan, dalam kehidupan pun hanya mereka ditipu oleh angan-angan kosongnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang yang beriman. Seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Orang-orang yang mukmin menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Jadi tidak terasa orang yang ujub takabur itu sudah ditipu oleh setan terhadap dirinya. Dalam tafsir ayat ini, Allah menyatakan peristiwa yang dialami orang-orang munafik kelak di akhirat nanti. Yaitu mereka berseru kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan, bukankah kami bersama-sama kamu semasa hidup di dunia? Lalu orang-orang yang beriman menjawab, iya benar, kita sama-sama sholat, sama-sama berwukuf di Arafah, berperang, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Tetapi kamu berpoya-poya dengan kelezatan dan kemaksiatan, ragu-ragu tentang hari berbangkit, terperdaya oleh angan-angan kosong, sehingga kamu mengatakan bahwa dosa kamu akan diampuni Allah. Karena bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan kepadamu bahwa Allah Maha Pengampun dan Dia akan memaafkan dosa-dosamu. Maksudnya, sebenarnya kamu, wahai orang-orang munafik, bersama kami di dunia hanya tubuhmu yang kasar saja, padahal jiwamu tidak bersama kami, tidak mempunyai ketegasan dalam pendirian, maka kamu jarang sekali mengingat Allah. Nah, orang-orang yang terperdaya, ujub dan terperdaya. Dengan apa terperdaya? Dengan godaan-godaan syaitan. Nah, ya mungkin STM dia teh ongkos salat tuluy cenah maksiat jalan. Ya, ini terperdaya oleh syaitan yang memperdayakan. Sehingga di dalam surat Al-Infitor pun disebutkan, surat Al-Infitor, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb yang Maha Pengasih? Kemudian kita perhatikan kembali surat 9, surat At-Taubah ayat 25. Surat 9 ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ربحت ثم وليتم مدبرين فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Sadaqallah. Sadaqallah. Bukan tidak mungkin seorang yang muslim, seorang yang mukmin terkena ujub dan terperdaya. Karena setan terus ya melakukan godaan-godaan sehingga banyak di kalangan orang yang beriman pun merasa ujub. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kaum mukminin mendapat banyak pertolongan dari Allah dalam peperangan menghadapi kaum musyrikin yang menghalang-halangi tersiarnya agama Islam. Pertolongan itu berupa kemenangan yang sempurna, cepat maupun lambat, seperti perang Badar yang mendapat kemenangan yang besar dan perang Hunain yang pada mulanya kalah kemudian menang. Pada perang Hunain itu jumlah tentara kaum muslimin sangat banyak, sedang tentara orang kafir dalam jumlah yang lebih kecil dari tentara kaum muslimin. Dengan jumlah tentara yang banyak itu kaum muslimin merasa bangga dan merasa tidak akan dapat dikalahkan. Tetapi kenyataan tidak demikian. Kaum muslimin dipukul mundur oleh orang-orang kafir, seolah-olah tentara yang banyak, harta serta persiapan perang yang demikian lengkapnya tidak berguna sedikit pun. Sehingga bumi yang luas ini terasa sempit dan menyebabkan mereka mundur dan lari dalam keadaan bercerai-berai. Itu di perang Hunain. Akibat ujub. Wah, loba ieu tenang. Itu. Padahal ya tidak boleh. Ujub dan terperdaya itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Salasatun muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan kata Nabi. Pertama, syuhun muta'un. Syuhun muta'un adalah kikir yang diperturutkan. Itu membinasakan itu. Pedit anu dituturkeun. Boga sikap pedit dinu HTT, terus dituturkeun ku urang. Lebar lah budak berek we. Itu masuk kepada kategori muhlikat, kebinasaan. Yang kedua, wahawan mattaba'un. Yang kedua adalah wahawa mattaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Eta ngabinasakeun teh. Kagum ka dirina sorangan. Komo nepikeun ka nya caleh batur hareupeun saya mah. Wow, urang asa
Itu hancur. Itu hancur itu. Ini Nabi yang bersabda. Hati-hati orang oke gitunya. Komedi di depan orang lain terus orang teh menjatuhkan seseorang. Hati-hati. Bisa-bisa malik orang nu dijatuhkan. Karena sabda Rasul ini, thalathatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa mattaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 perkara yang menghancurkan, membinasakan. Pertama, kikir yang diperturutkan. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan ketiga, kegaguman seseorang pada dirinya sendiri. Hati-hati. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika binafsika." Apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan setiap orang terhadap pendapatnya, maka jagalah dirimu. Fa'alaika binafsik. Jaga dirimu. Hati-hati maksudnya. Kade. Kemudian al-kayis mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Maka kata Nabi selanjutnya, orang yang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan banyak beramal untuk kehidupan setelah mati kelak. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan kata Nabi, orang yang dungu, wal ahmaq, ya, hari tadi mah al kayis mah cerdas, hari al ahmaq mah dungu tah. Naon? Pelaku goblok. Ini seuri geuna seuri eta. Nyebut pelaku, nyebut goblok. Mending geuna seuri. Wal ahmaq. Mending geuna nyebut lagi wal ahmaq, al ahmaq, dungu. Kata Nabi, sedangkan orang dungu adalah man atba'a nafsuhu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian watamanna 'ala Allahil amani, mengangan-angankan kepada Allah berbagai angan-angan. Sekali lagi, orang yang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Kumaha mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Contohnya, wah, andai kata istri saya berjejer, gitu kan. Nah, mulai berangan-angannya. Gitu. Andai kata harta saya berlimpah ruah. Dan eta teh dikaalohkeun gitunya, mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Itu dungu kata Nabi. Nah, beberapa contoh. Satu, iblis la'natullah alaih membanggakan kedudukannya, tertipu oleh dirinya sendiri dan asal kejadian dirinya. Ia berkata, engkau menjadikan aku dari api sedangkan dia dari tanah.
maka Allah menjauhkan dan mengusirnya dari rahmat Allah dan dari kesenangan di akhirat serta dari kesuciannya, dijauhkan oleh Allah. Padahal iblis itu asal mula nama iblis teh Azazil, Ijajil. Ya, Ijajil. Dia penguasa akhirat, penguasa akhirat. Khalifah sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Makanya dia tahu betul itu iblis itu. Nah, disebut iblis adalah karena dia congkak, ujub, takabur. Kemudian dia jadi iblis. Iblis itu artinya putus asa. Ablasa, putus asa. Itu. Kemudian yang kedua, kaum Ad merasa bangga dengan kekuatannya, tertipu oleh kerajaannya. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kita? Maka Allah menimpakan azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Kaum Ad sombong, ujub, takabur. Yang ketiga, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah lupa, kemudian bersabda, malam ini, kata Nabi Sulaiman, aku akan menggilir 100 permaisuriku. 100. Dan masing-masing akan melahirkan seorang pejuang di jalan Allah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam terlupa tidak mengucapkan insya Allah. Maka Allah menggagalkan beliau dari harapan memiliki anak itu. Ya, lihat hadis riwayat Bukhari nomor 6720 itu ada hadisnya. Untuk nyebut insya Allah, tinggali peting ayeuna. Dikilir 100 permaisuri. Nanti akan menghasilkan anak dari giliran itu. Itu pakai insya Allah. Nah, eta ternyata ujub. Bangga diri. Nggak boleh kita juga. Maka kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang riwayat Ashabul Kahfi, Rasul mengatakan seperti ini, ya sudah, nanti besok saya jawab. Cenah, tengah insya Allah. Ternyata ketika besoknya tidak ada wahyu yang datang. Aduh nungguan deh. Mana cenah ditanyakan teh? Mana kela? Ternyata beberapa hari baru turun ditegur. Mengapa engkau mengatakan bahwa engkau akan melaksanakan apa? Bahwa engkau mengatakan bahwa aku akan mengerjakannya besok. Tanpa mengucapkan insya Allah. Ayat teguran. Sedangkan di urang lamun make ini salah teh asa juga nu moal. Tadi percaya weh. Insya Allah cenah saya tahu. Penolakan mulia. Abdi ditelepon deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha anjing teh bade janten? Insya Allah, aduh, insya Allah bade, insya Allah moal cenah. Kata saking ku negeskeun. Aduh, saya sagala telepon teh. Aduh, eta ku sebut insya Allah teh beureun ragu. Depikeun ka ditegaskeun insya Allah bade, insya Allah moal cenah. Orang tadi dikitukeun mah jadi insya Allah bade. Alhamdulillah cenah.
Nya tah eta hungkul. Jadi salah persepsi gitu. Insya Allah. Nya. Wah moal we. Insya Allah. Kerja bakti moal lah. Insya Allah. Carekan we. Nah itu ya contoh nanti. Kemudian yang selanjutnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain merasa bangga karena banyaknya jumlah pasukan mereka saat itu. Mereka mengatakan hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya sedikit. Cetek. Ternyaho eta nu saeutik teh nyusun strategi nu hade. Anu loba jadi kucara kacir. Kemudian mereka diserang secara bertubi-tubi sampai terdesak sehingga bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Kemudian mereka lari terbirit-birit dan kocar kacir. Kudu saeutik eta teh. Nu tadina wah merasa bangga. Moal eleh tuh tingali. Itu ujub ya. Kemudian ada bentuk-bentuk terperdaya. Yang pertama di dalam ilmu. Seorang merasa bangga dengan ilmunya dan tertipu dengan banyaknya pengetahuan. Sehingga menjadikannya tidak mau lagi menambah ilmu atau mencarinya. Atau sampai membuatnya meremehkan para ahli ilmu yang lain. Bahkan menganggap kecil orang selainnya, maka cukuplah ini sebagai penghancur bagi dirinya. Ini kalau dalam surat ya. Satu ayat lagi, surat 40 ayat 83. Surat 40, surat Ghafir atau Mukmin ayatnya 83. Bangga diri terhadap ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika datang kepada mereka para rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan yang ada pada mereka berupa ilmu, dan mereka dikepung oleh ajab yang dahulu mereka terhadapnya memperolokkan. Sadaqallah ya. Nanti disambung setelah salat. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kembali dari surat
4083. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kepada umat-umat terdahulu telah datang rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang kuat dan nyata. Akan tetapi mereka tetap mengingkarinya, bahkan menentang seruan para rasul itu. Mereka memperlihatkan kepada rasul-rasul itu betapa kuatnya keyakinan mereka terhadap agama yang mereka anut. Mereka menyangka bahwa ilmu yang mereka peroleh itu adalah ilmu yang tiada tara, sehingga mereka memperolok-olok para rasul itu. Jadi inilah ya bentuk-bentuk keterperdayaan dengan ilmu. Pertama, seseorang merasa bangga dengan ilmunya, sehingga di dalam footnote ayat ini mereka senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Maksudnya ialah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Malah mereka memandang enteng dan memperolok-olok keterangan yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Jadi ketika didakwahan ilmu sakit umat tuh. Sakit umat. Nyaho orangnya. Jadi ya, seseorang merasa bangga dengan ilmunya dan tertipu dengan banyaknya pengetahuan sehingga menjadikannya tidak mau lagi menambah ilmu atau mencarinya, atau sampai membuatnya meremehkan para ahli ilmu, menganggap kecil orang selainnya, maka cukuplah ini sebagai penghancur bagi dirinya. Jadi ada keterperdayaan dengan ilmunya. Nah, yang kedua, keterperdayaan manusia di dalam harta. Seseorang terkadang bangga dengan hartanya, apalagi hartanya itu melimpah ruah. Kemudian dia tertipu dengan banyaknya harta, lalu menghambur-hamburkan atau berlaku boros, bergaya hidup yang mewah, menyombongkan diri ya, terhadap orang lain dan meremehkan nasihat yang benar, maka hancurlah juga dia dengan hartanya. Padahal banyaknya harta itu, walaupun ya dia menebus dengan emas 10 bumi dengan hartanya ketika kelak ya, di akhirat, akan tetapi harta itu tidak diterima sedikit pun. Mereka berbangga-bangga dengan harta dan anak. Dibaca artinya saja surat 57:20. Ya, 57:20. Al-Hadid riwayat 57:20. Silakan artinya saja. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendang gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sadaqallah. Kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu.
Tapi ya itulah yang palsu, yang menipu, yang sekarang dibangga-banggakan oleh semua orang yang kaya. Nah, ya tuh. Kemudian ya surat 3 ayat 91, coba surat 3 surat 3 ayat 91. Ini hartanya ingin dijadikan tebusan. 3 Al-Imran ayat 91. Mengapa, Bu? Artinya saja. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun, berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Itulah ya, harta terkadang seseorang bangga dengan hartanya, apalagi melimpah ruah. Depikeun ka saawak-awak dengan ditapelan ku emasnya. Oh. Ciga deh. Wah, pokoknya mah. Ya. Memang demikian ya. Dia terperdaya dengan hartanya. Bahkan dalam surat Wailul likulli humazatil lumazah mah dia menyangka bahwa dengan hartanya itu akan mengekalkannya. Yahsabu annama lahu akhladahu. Yahsabu, mereka menyangka, annama lahu, sesungguhnya hartanya itu akhladahu, akan mengekalkannya. Padahal itu sangkaan. Jadi hari jalan menu gaplek duit mah jika nemu. Oh, intinya maksudnya gaplek nu wasa. Teu kawadahan. Jika nu mau teh. Jika nu mau betul. Bayanganna teh tos ka mana we gitu. Teu eling nu mau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam power, kekuatan. Seseorang terkadang bangga dengan kekuatannya, tertipu oleh keagungan pemerintahannya, kemudian melampaui batas dan berbuat zolim, berbuat aniaya, merampas, mengancam, ya, menakut-nakuti orang lain. Padahal dalam sikap demikian terdapat kebinasaan dan bencananya. Kebinasaan dan bencana. Ini dialami oleh seorang Raja Fir'aun tehnya. Dia berbuat semena-mena sehingga ketika merasa bahwa dirinya kuat, ngaku-ngaku Tuhan. Ya guys, ngerasa itu ya atuh da. Tadi teh ya ngerasa akhladahu, akan mengekalkannya, sehingga dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Walah, ini selalu edarnya. Ya, dia terperdaya dengan kekuatan, powernya, dengan jabatannya. Padahal kan kita lihat ya bahwa jabatan itu hanya sementara dan jabatan itu adalah amanah. Ketika seorang sahabat yang menginginkan kepada Nabi salah satu jabatan, kemudian kata Nabi, jangan engkau meminta jabatan, karena jabatan itu kelak di akhirat akan menjadi penyesalan. Ya, kau jabatan seseorang bisa saja seorang akan menyesal nanti. Ya, di akhirat
di dunia merenang merasa diagung-agungkan ya. Pada di akhirat mah kan dinu ayatna teh telah hilang kekuasaanku cenah. Jadi pisan nu ngagugu di akhirat mah titah-titah teh. Titah kasaha? Waklieur teh bisa teh. Oh titaheun. Di akhirat di dunia curug bentik teh meuni. Itu. Wah. Di akhirat mereka ketuan kasaha? Oh nu ngagugu. Siapa lu? Mau malaikat bisa disogok di Allah. Lagi sogok kunaon atuh? Panyogokna aya di malaikat ya. Ditocos. Jadi harta itu akan hilang, sirna ya. Surat berapa? Telah hilang kekuasaanku al-haqqah. 6929 Al-Haqqah 2829 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Geuningan harta teh baheula teh loba tapi tuh mere manfaat saeutik oge cenah anu. Anas baheula mobil teh meuli nu seberapa 400 itu pangmahana di dunia teh mobil teh 400 miliar mohon sampai 500 miliar Bugatti naon naon ieu mobil dari ratusan miliar pedah tiasa hiber sareng tiasa neuleup teuleum gitu bisa teuleum eta mobil teh. Jadi lamun kiamat teh meureunna karasaan manehanana mah make mobil eta teh aman gitu. Bisa hiber. Tapi sakumaha harta banyak juga akhirnya mati ya. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku dariku. Tak eta. Jadi hilang kekuasaan teh kan dari baheula mah tunjuk-tunjuk teh digugu. Hari di akhirat sanu rek gugu. Nang anak buahna ge eueuh deui. Ka mana cenah sih? Eueuh. Tingker ke karabakan, tingker dihisab deui anak buahna oge. Ngap-ngapa. Kemudian yang selanjutnya di dalam kemuliaan. Seseorang terkadang bangga dengan kemuliaannya, tertipu dengan nasab keturunan. Ya, tertipu dengan nasab keturunan dan asalnya. Kemudian tidak lagi mau berusaha menempuh usaha mencapai kemuliaan. Malas mencari kesempurnaan, maka amalnya pun lamban karena terlena. Sedangkan nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya untuk meraih kebaikan. Maka jadilah ia seorang yang rendah ya dan hina dina. Nya ngandalkeun ieu nasab keturunan justru malah direndahkan. Ya.
Ya sekarang yang sedang ramai di keturunan Nabi Muhammad sebenarnya. Padahal orangnya keturunan Nabi Adam, orang mah sok saya oke keturunan Nabi. Ujungnya tidak terperdaya, biasa saja. Padahal di Quran, orang teh Bani Adam tuh berarti anak keturunan Nabi Adam. Nabi orang kesana. Tapi kan anak keturunan Nabi Adam teh aya Qabil, aya Habil, tak masalah nu mana orang. Ya, keturunan nu mana ya? Lamun keturunan Qabil meureunana. Ya. Nya. Teu aya keturunannya. Keturunan Habil. Ya. Jika nama buka budak deui teh. Aja keturunan anak. Berarti urus keturunan kopi aya kenehnya. Ya, terakhir di dalam beribadah banyak terperdaya manusia itu juga. Seseorang terkadang bangga dengan amalnya, tertipu dengan banyaknya ketaatan, membuatnya lancang kepada Robnya, mengungkit-ungkit pemberiannya, maka gugurlah amalnya, rusak karena ujubnya dan sengsara karena terperdayanya. Banyak ahli ibadah anu asa aing ahli ibadah deui ya, kacau. Ah, gitu. Bahaya adanya. Nah, obat penyakit ini adalah zikrullah. Zikir ka Allah. Jadi eling atuh ka Allah. Ya, dengan menyadari bahwa segala yang dianugerahkan Allah kepadanya di hari ini berupa ilmu, harta, kekuatan, kejayaan maupun kemuliaan bisa saja dilenyapkan keesokan harinya jika Allah menghendaki demikian. Bisa isu pagetoge jadi nu tadi nakeu atau jadi lekat teh. Ya. Dan ingatlah bahwa ketaatan seseorang hamba kepada Allah sebanyak apapun tidak akan sebanding dengan sebagian kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi tidak didikte oleh apapun, sebab dia adalah sumber segala keutamaan dan sumber pemberi segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yunji ahadun minkum amaluhu." Tidak seorang pun di antara kamu yang diselamatkan oleh amal perbuatannya, kata Nabi. Lan yunji ahadun minkum amaluhu. Tidak seorang pun di antara kamu yang diselamatkan oleh amal perbuatannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Dan tidak juga Anda ya Rasulullah? Ola, Nabi bersabda, wala ana. Sami bujeng-bujeng abdi, saudara Kangjeng Nabi itu. Illa an yatagommadani Allah birahmatihi. Sekali lagi, illa an yatagommadani Allah birahmatihi. Kecuali ya, Allah meliputiku dengan rahmatnya. Kecuali illa an yatagommadani Allah birahmatihi. Yatagommadi Allah teh kecuali Allah meliputi dengan rahmatnya. Kecuali aku diliputi oleh rahmatnya. Memang moal aya nu salalamet ku amal teh kajabi ku rahmat Allah. Sedengkeun kaitanana
urang baris kenging rahmat Allah teh ku ayana amal urang amalna amal nu kumaha. Ya, mudah-mudahan dengan dikupas tuntasnya ya mengenai ujub, takabur dan terperdaya oleh perkara-perkara yang memperdayakan, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dengan dengan perkara-perkara tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa disayangi oleh Allah dan para malaikatnya serta seluruh manusia seluruhnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.